Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi contoh soal mengenai materi eigen dari ordo 2x2 dan ordo 3x3. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal ordo 2x2. Pertama-tama kita masukkan ke A minus alfa metrik identitas I sama dengan masukkan metrik dari A 3 2 min 2 min 1 kali minus alfa kali metrik identitas itu 0 0 1 3 2 min 2 min 1 dikalikan metrik identitasnya alfa 0 0 alfa, langsung kita kurangi 3 min alfa, kemudian min 2 kurangi 0 min 2 2 kurangi 0 2 min 1 kurangi min alfa. Kita selanjutnya setelah kita menemukan ini, kita lanjut ke persamaan karakteristik, yaitu dengan determinan dari A min A kali I sama dengan 0. Determinan dari ini langsung masukkan 3 min alfa min 2 2 min 1 min alfa. Saat kita mencari determinan, kita perkalian silang ini dengan ini dan ini dengan ini. Langsung saja 3 min alfa dengan min 1 min alfa, kemudian dikurangi dengan min 2 kali 2 sama dengan 0. Langsung kita kalikan min 3 kali ini min 3 alfa ini kali ini plus alfa ini kali ini plus kuadrat ini kali ini minus 4 bersama ini jadi plus 4 dengan 0. Di sini kita ada yang sama, kita jadikan 1 menjadi kuadrat alfa kuadrat min ini sama ini jadi 2 alfa, ini sama ini jadi plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan alfa min 1, sini juga minus 1, jadi nilai eigen sama dengan 1. Eigen 1. Mungkin itu dari ordo 2x2. Selanjutnya kita membahas ordo 3x3. Soalnya seperti ini. Tentukan nilai eigen dari metrik A 1 0 min 2 0 1 2 sama min 1 0 0. Lanjut, caranya hampir sama dengan sebelumnya di ordo 2x2. Langsung A min alfa I sama dengan masukkan nilai ini 0 1 0 min 2 2 0 minus alfa metrik identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dengan 1 0 min 2 0 1 2 min 1 0 0 minus alfa 0 0 0 alfa 0 0 0. Ini setelah itu kita kurangi 1 min alfa 0 min 2 kurangi 0 min 2 0 0 0 1 min alfa kemudian 2 kurangi 0 2 minus 1 0 0 0
kita setelah menemukan ini, kita lanjut ke persamaan karakteristik, yaitu dengan determinan dari A min alfa I sama dengan 0. Kita jadikan kofaktor, kita menggunakan kofaktor agar lebih cepat. Kita masukkan ini 1 min alfa 0 2 0 1 min alfa 2 min 1 0 min alfa. Kalau kofaktor kita kan plus min plus, itu ekspansi kofaktor baris pertama. Baris pertama masukkan 1 min alfa, minornya, jadi kan kalau misal kita ambil di sini minornya selain dari baris dan kolom ini, jadi 1 min alfa 2 0 min alfa, ini ditambah 0, minornya 0 min 1 2 min alfa, kemudian min 2, minornya 0 min 1 alfa 0, ini sama dengan 0. Kita kalikan silang, jadi 1 min alfa dikali 1 min alfa kali minus alfa min 2 kali 0, nih tambah 0 kali 0 alfa, kemudian kurangi 2 kali min 1, nih tambah min 2 0 kurangi min 1 kali 1 min alfa sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kan ini kali 0, jadi kita coret, habis hilang. Selanjutnya min alfa 1 min alfa min, ini hilang jadi 0. Kemudian selanjutnya sisa ini kita jumlahkan 2 minus 2, ini sama ini plus, dikali ini jadi ketemunya ini doang, 1 min 0. Kita keluarkan yang ini, 1 min alfa dikali 1 min alfa ini dikali min alfa tambah min 2 sama dengan 0. 1 min alfa kita kalikan, jadi min alfa plus alfa kuadrat min 2 sama dengan 0. 1 min alfa ini kita pecah, kita faktorkan, jadinya ini saja, min 2 sama plus 1, jadi nilai eigen dengan 1 min alfa, jadi alfa sama dengan 1, min 2 alfa 2 sama dengan 2, kemudian plus 1 plus
sama dengan min 1. Kita selesai. Mungkin itu sekian dari saya contoh soal yang saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rizkyati dari NPM 53 program studi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah aljabar linear, tugas akhir. Ini tugasnya tentang penjelasan singkat dan contoh soalnya, pembahasan contoh soal dari materi sudah diberikan setelah UTS. Nah, saya kebagian di basis dan dimensi. Basis, misalkan ini V adalah sembarang ruang vektor dan S adalah U1 sampai UN adalah himpunan berhingga vektor-vektor pada V. S dikatakan basis ruang jika basis ruang V jika S bebas linear dan S membangun V. Dimensi, sebuah ruang vektor dikatakan berdimensi berhingga jika ruang vektor V mengandung sebuah himpunan berhingga vektor S yang berbentuk basis. Dimensi sebuah vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada V. Contohnya, misalkan B adalah IJK dengan I100 dan J010 dan K001. B adalah basis baku untuk ruang dimensi 3 karena banyaknya vektor yang membentuk basis B adalah 3, maka ruang dimensi 3 maka R3 adalah berdimensi 3. Contoh selanjutnya, misalkan S adalah U1, U2, dan U3, di mana U1, 122, U2, 212, dan U3, 133. Apakah S basis untuk ruang dimensi 3? Jawabnya, misalkan X, X1, X2, dan X3 vektor di ruang dimensi 3 berbentuk kombinasi linear, maka K dikali U1 ditambah K dikali U2 ditambah K3 dikali U3 sama dengan X. Selanjutnya U1 ini kita masukkan ke ini yang persamaan ini, dan U2 U3 nya juga sama, dan X nya adalah yang dimisalkan ini. Dari persamaan vektor dihasilkan sistem persamaan linear ini, kemudian dibentuk matriks, kemudian ini K-nya dipisah angkanya dan juga X-nya, jadi K sama dengan matriksnya, matriks vektornya dan dikali X gitu. Karena adalah tunggal, jadi S adalah basis untuk ruang dimensi 3. Begitu penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaydi Pangestu, NPM 56 dari Rombel 2, ingin menjelaskan tentang hasil tugas akhir aljabar linear. Untuk soal yang pertama, diketahui S sama dengan vektor A, vektor B, vektor C, di mana vektor A 1, min 2, 3, untuk vektor B 5, 6, min 1, dan vektor C 3, 2, 1. Soalnya yaitu periksalah apakah S bergantung linear atau tak bebas linear. Untuk penjelasannya yaitu S dikatakan bebas linear apabila X vektor A ditambah Y vektor B ditambah Z vektor C sama dengan 0. Maka didapatkan yaitu 1 min 2 3 X ditambah 5 6 min 1 kali Y ditambah
3, 2, 1 kalikan Z sama dengan vektor 0. Untuk sistem persamaan linear kita dapat X ditambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0, min 2X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 0, 3X tambah min 1Y ditambah Z sama dengan 0. Untuk bentuk matriksnya yaitu seperti ini. Lalu untuk cara pertama kita buat baris 2 kolom 1 jadikan angka 0, yaitu B21 dikalikan 2 yang didapatkan 1 dikalikan 2 yaitu 0, lalu 5 dikalikan 2 10 ditambah 6 yaitu 16, 3 dikalikan 2 ditambah 2 yaitu kita dapat 8. Untuk yang kedua kita buat baris 3 kolom 1 menjadi angka 0, itu menggunakan B31 dikali min 3 yaitu 1 dikali min 3 yaitu min 3 ditambah 3 didapatkan 0, 5 dikalikan min 3 min 15 ditambah min 1 yaitu min 16, lalu 3 dikalikan min 3 yaitu min 9 ditambah 1 min 8. Selanjutnya kita mengubah baris 3 kolom kedua menjadikan angka 0, yang didapatkan yaitu B32 dikalikan 1 atau baris 3 kolom 2 dikalikan 1, yang kita dapatkan yaitu min 16 dikalikan 1 ditambah 16 sama dengan 0, lalu 8 kali 1 sama dengan 8 ditambah min 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita mendapatkan X ditambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0, 16Y tambah 8Z sama dengan 0. Lalu kita misalkan Z sama dengan T karena nilai Z yaitu 0, lalu kita melakukan substitusi 16Y tambah 8Z sama dengan 0 disubstitusikan dengan 16Y tambah 8T sama dengan 0, lalu kita pindah ruas dan kita dapatkan Y sama dengan min setengah T. Selanjutnya substitusi yaitu X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 0, kita misalkan tadi X tambah 5 dikalikan min setengah T tambah dengan 3T sama dengan 0, lalu kita dapatkan X min 5 per 2T tambah 3T sama dengan 0, lalu kita pindah ruas X sama dengan min setengah T. Untuk hasil akhirnya yaitu S vektor A, vektor B, vektor C tidak bebas linear atau bergantung linear. Untuk soal selanjutnya yaitu pinjau vektor I sama dengan 1, 0, 0, vektor C yaitu 0, 1, 0 dan K 0, 0, 1 dalam R3. Untuk menjawabnya yaitu dalam bentuk komponen persamaan vektor kita dapatkan K1 kalikan I tambah K2 kalikan J tambah K3 kalikan K sama dengan 0 menjadi K1 yaitu 1, 0, 0 ditambahkan K2 dikalikan 0, 1, 0 lalu ditambah K3 0, 0, 1 sama dengan 0 atau K1, K2, K3 sama dengan 0, yang kita dapatkan matriks seperti berikut ini. Maka K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0, sehingga himpunan S sama dengan I, J, K bebas secara linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dwi Ardianto dari NPM 71, dan sekarang saya akan membahas mengenai pengertian konsep apa itu ruang vektor. Definisi ruang vektor. Ruang vektor adalah suatu himpunan objek yang dapat dijumlahkan satu sama lain dan dikalikan dengan suatu bilangan yang masing-masing menghasilkan anggota lain dalam himpunan itu. Nah, untuk semua ruang vektor bisa dilihat di gambar berikut ini. Berikutnya adalah bebas linear. Bebas linear itu adalah misalkan S itu anggotakan vektor U1, vektor U2 hingga vektor UN. Adalah himpunan vektor di ruang vektor V. Himpunan S dikatakan bebas linear atau linearly independent jika SPL homogen K1 vektor U1 plus K2 vektor U2 hingga Kn vektor UN itu sama dengan 0. Hanya mempunyai satu solusi tunggal, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0,
sehingga Kn itu sama dengan 0. Jika selain 0 ada solusi lain, maka S dinamakan himpunan tak bebas linear atau linearly dependent. Ini dapat dikatakan bahwa vektor-vektornya yang bergantung linear. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui V1 bernilai 1, 0, 0, V2, 0, 1, 0, vektor V3, 0, 0, 1. Apakah saling bebas linear? Jawabannya adalah kita bisa tuliskan lagi K1 100 plus K2 010 plus K3 001 bernilai 000. Dan kita bisa tuliskan lagi K1 K2 K3 sama dengan 000. Karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu adalah bernilai 0, maka V1, V2, V3 itu adalah merupakan bebas linear. Terima kasih. Pertama, saya Rafael Jan Skarno Siambing. Saya akan menjelaskan tentang kernel T. Kernel T dan jangkauan. Misalnya kernel T R pangkat 2, R pangkat 3 merupakan transformasi linear. Semua unsur di R2 dipetakan ke vektor 0, R pangkat 3 dinamakan kernel T. Contoh, tentukan basis dan dimensi kernel T dan RT dari transformasi linear T sama dengan R2 R ke R3 dengan TU sama dengan A U dengan U R2 dan A 123513. Jadi ini matriks transformasinya adalah 2 kali 3. Jadi kali ini kita buat A sama dengan 1 2 3 5 1. Jadi ini B2 sama dengan min 2B1 tambah B2 buat lagi 1 0 3 min 1 1 1. Jadi B2 sama dengan min B2, kita buat lagi 1 0 3 1 1 min 1. Jadi X sama X2 kurang X3 sama dengan X2 sama dengan X3. Terus kita misalkan lagi. Misal X3 sama dengan T. Jadi X2 berarti X2 sama dengan T. Terus kita lanjut lagi, X1 tambah 3 X2 tambah X3 dengan 0. Terus X1 sama dengan min 3T kurang ini T kurang T. Terus ini X1 sama dengan min 4T. Terus kemudian kita lanjut lagi ke sini. Oke, kita lanjut lagi. X1 X2 X sama dengan min 4T terus ini lagi T. Nah, kemudian sama dengan T min 4 1 1. Berarti baris ker T sama dengan min 4 1 1 dan dimensi ker T sama dengan 1. Jangkauan R sendiri merupakan baris ruang kolom, yaitu sama dengan
1, 2, 3, 5, dan di R T sama dengan 2. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.